business owner, punya mesin soft es krim yang pro dan punya kapasitas penampungan yang lebih besar, pasti lebih efisien ya buat bisnis kamu. Kayak si BJW 489 Innovate Pro Ice Chiller ini yang bakalan Aismin bahas tutorial penggunaannya. So, buat kamu yang udah nonton video spesifikasinya dan udah naksir berat sama si BJW Innovate Pro ini, wajib nonton video sampai habis. Seperti biasa, saat paket mesin baru sampai, kamu jangan langsung menggunakan mesin ya teman-teman. Kamu harus diamkan dulu minimal 24 jam agar tidak ada penyumbatan pada sistem pendinginnya. Pastikan juga posisinya udah sesuai seperti ini. Pastikan juga part dan spare partnya itu udah ada di dalam mesin. Kalian bisa cek aja di bagian penampungan atas mesin. Di sini bakalan ada box yang isinya itu ada handle, kemudian ada pipa ekspansi, ada mixer pre-cooling dan spare part lainnya. Ini kalian bisa cek. Sebelum masuk ke tutorial penggunaannya, Aismin bakalan ajarin ke kalian untuk instalasi handle-nya. Ini emang biasanya udah terinstall di dalam mesin, tapi nggak apa-apa, tetap bakalan Aismin ajarin karena biar kalian enggak kesulitan nanti dalam penginstalan si handle pasca pembersihan. Oke, kita lanjut ke instalasinya. Oke, ini dia part-part untuk pemasangan handle-nya teman-teman. Ada body handle, tuas handle, kunci besi L, cetakan es krim, o-ring, 3 valve putih, seal, dan juga lubrikan. Pertama, semua yang berbahan karet kita pakaikan lubrikan. Ini biar tidak aus ya teman-teman. Lalu pasangkan osil ini ke valve yang putih ya teman-teman. Di sini akan ada valve yang garisnya menyatu seperti ini. Ini adalah valve tuas tengah. Jadi ini pasangannya adalah seal yang menyatu seperti ini juga. Setelah itu masukkan valve-nya ke body handle. Ingat, bagian lubang ini harus berada di atas karena ini adalah dudukan tuasnya. Lanjut, pasangkan tuas atau handle-nya ini. Perlu kalian perhatikan posisinya seperti ini teman-teman. Lalu kunci satu persatu menggunakan kunci besi L. Kemudian untuk o-ringnya jangan lupa pasangkan pada bagian dalam body handle ya, karena ini tuh penting banget perannya agar si adonan tidak bocor ke luar handle. Next, kita pasang dulu seal ini ke mixernya. Ingat, pakai lubrikan. Setelah itu masukkan mixer ke penampungan mesin. Pastikan sampai seal di dalam benar-benar terpasang ya. Habis itu tinggal pasang handle-nya pakai mur ini. Ingat teman-teman, mur yang panjang untuk di posisi atas dan yang pendek ini di bawah ya, jangan sampai terbalik. Bagian ini nggak kalah penting nih, yaitu expansion valve. Ini juga perlu kita install, simple aja. Cukup masukkan seal yang udah diolesi lubrikan ke masing-masing pipanya ya. Kalau udah, masukkan aja pipa yang kuning ini ke pipa putih. Lalu di sini nih kalian bisa lihat, kalian bisa atur level ekspansinya. Ukuran lubang ini bisa disesuaikan dengan kekentalan adonan. Makin kental adonan, makin besar lubangnya, dan sebaliknya. Kalau semua partnya udah terinstall, kamu jangan buru-buru masukin adonannya ke dalam mesin. Kamu harus tes dulu ya, apakah ada kebocoran pada bagian handle-nya ini. Ini Aismin pakai 3 liter untuk masing-masing penampungannya. Lalu nyalakan mesin dan aktifkan mode cleaning pakai tombol wash ini nih. Kalau udah, tinggal keluarkan aja melalui tuas dan matikan mode cleaningnya. Oke teman-teman, ini semuanya udah terinstall dan Aismin udah pastiin si mesinnya nggak bocor ya. Sekarang kita tinggal tuangin aja adonannya ke penampungan atas. Lalu tinggal switch aja tombol powernya. Nah, di sini kalian bisa lihat langsung ya, si layarnya masuk mode standby dan menu-menunya udah lengkap banget. Nah, tips dari Aismin sebelum masuk proses pembekuan, kalian bisa aktifkan mode cleaningnya dulu biar si adonan yang baru kita masukkan itu tadi bisa terdorong ke arah depan, jadi nanti proses pembekuannya jadi lebih stabil. Oke teman-teman, ini Aismin masih belum bisa masuk proses pembekuan. Aismin mau pre-cooling dulu aja biar si adonannya itu bisa lebih dingin dan proses pembekuannya bisa lebih cepat. Ini Aismin bakalan pre-cooling kurang lebih 10-15 menitan. Untuk mengaktifkannya, tinggal tekan aja tombol keep fresh yang ada di sini.
Nah teman-teman, Aismin bakalan jelasin ke kalian kenapa sih kok pre-cooling sebelum freeze itu penting banget dilakuin. Karena pre-cooling ini sangat berpengaruh ke waktu pembekuan es krimnya ya. Kalau tanpa pre-cooling biasanya proses pembekuannya memakan waktu 15-20 menitan. Nah kalau kamu pakai pre-cooling, ini waktu pembekuannya bakalan jauh lebih cepat lagi. Oke guys, ini udah 15 menit dan Aismin juga udah selesai pre-coolingnya. Sekarang Aismin bakalan langsung aja bikin si es krimnya dengan menekan tombol freeze ini. Selagi proses pembekuan, Aismin bakalan sekalian mengukur suara si mesin karena ini banyak banget yang nanyain. Di sini Aismin udah ada sound level meter. Sekarang kita bakalan ukur aja bareng-bareng. Kalian bisa lihat suara dari mesin Aisler berada di 76 desibel. Ini setara dengan peralatan elektronik lainnya seperti vacuum cleaner ya guys. Ini dia teman-teman, es krimnya udah jadi. Kalian bisa lihat rasionya udah mencapai 100%. Dan sekarang Aismin bakalan tunjukin ke kalian hasil es krimnya. Cara ngeluarinnya, kamu cukup tekan tuas ini ke bawah. Nah ini kedengeran bunyi bipnya. Tiap bip ini terhitung 1 kon ya teman-teman. Lalu tarik tuas secara cepat ke atas agar kuncup es krimnya bisa cantik kayak Aismin gini. Ini Aismin pakai rasa vanila dan rasa melon teman-teman. Kalian bisa lihat hasilnya super lembut, super fluffy, dan pastinya ini creamy banget. Dan tuas yang tengah ini hasilnya mix perpaduan antara vanila dan melon. Nih cantik banget kan? Aismin jamin pasti cuan kalau kalian pakai mesin ini untuk usaha. Nih teman-teman, ini hasil es krimnya jauh lebih fluffy karena penggunaan pipa ekspansi tadi ya. Ini cara kalian buat mengecek apakah es krim kalian mengembang dengan baik atau tidak. Itu kalian bisa balik aja es krimnya dan nggak tumpah kayak gini. Oke, itu dia tutorial penggunaan BJW 489 Innovate Pro Aisler. Sekarang Aismin bakalan bahas fitur yang tadi udah sempet Aismin spill nih, yaitu fitur pre-cooling. Buat yang nanya, Min, emangnya apa sih fitur pre-cooling itu? Nah, fitur pre-cooling adalah salah satu upgrade dari si BJW 489 Innovate Pro Aisler ini. Dia fungsinya adalah untuk mempertahankan suhu penampungan dan juga suhu adonan agar tetap dingin ya. Jadi, misal pas closingan toko, si adonan itu masih tersisa di dalam mesin, kalian bisa banget aktifin fitur ini semalaman agar besok paginya si adonan masih fresh, masih seger dan bisa diproduksi jadi es krim lagi. Ini Aismin udah ada wattmeter. Aismin bakalan tes seberapa besar sih konsumsi daya si BJW 489 ini kalau pre-coolingnya kita nyalakan semalaman. Ini kita bakalan cek ya teman-teman. Konsumsi dayanya cuma 3,529 kWh. Kalau dirupiahkan tinggal dikalikan aja 1.699,53 rupiah dan hasilnya jadi segini guys. Gimana? Gak akan bikin tagihan listrik kalian boncos kan? Selain punya fitur pre-cooling, mesin ini juga punya layar pengoperasian yang gak kalah keren guys. Yuk kita bahas. Jadi mesin ini dia punya beberapa menu termasuk menu setting yang terpisah dari menu utamanya. Kalau di menu utama di sini ada tombol wash, ini adalah untuk pembersihan mesin. Kemudian ada tombol freeze untuk pembekuan ice cream. Ada tombol keep fresh untuk pre-cooling tadi dan ada tambahan tombol play. Di sini isinya ada 3 menu lagi. Yang pertama ada presentation of making ice cream. Di sini ada tombol set. Di sini isinya tentang apa aja sih yang harus kamu atur pada menu set agar menghasilkan es krim yang maksimal. Kemudian ada tombol make ice cream. Ini adalah isinya tentang tutorial pembuatan es krim menggunakan si BJW 489 ini. Lalu ada juga tutorial pembuatan adonan es krimnya di menu mix ingredient. Kemudian ada juga di sini spare part introduction. Di sini isinya tentang pengenalan spare part ya teman-teman tentunya. Terakhir ada tombol sell ice cream. Ini isinya tentang tips and trick agar kamu bisa mendapatkan hasil es krim yang lebih maksimal. Kita balik lagi masih di menu play. Ada juga informasi tentang daily maintenance. Ini isinya penjelasan pembersihan mesin yang harus kamu lakukan tiap selesai penggunaan ya. Next di sini ada informasi tentang trouble clearing.
Nah, ini penting banget nih karena di sini isinya adalah penjelasan apa sih yang harus diperbaiki jika ada error pada mesin. Kita balik lagi ke menu utamanya. Di sini ada menu set, teman-teman. Ini nih menu yang dibuat khusus buat business owner. Karena itu untuk mengaksesnya perlu masukin password ya. Untuk passwordnya sendiri 12, 10, 15 ini wajib kalian inget-inget. Di sini ada level kekerasan es krim, shift setting. Ini untuk default dari pabriknya sendiri ada di shift 3. Tapi kalau misal kamu udah pakai shift 3 dan hasil es krimnya masih lembek, kamu bisa tingkatkan aja, tambahin aja dengan menggunakan tombol plus ini maksimal di 12 ya teman-teman. Next, di sini ada level ekspansi. Ini untuk mengatur seberapa mengembang hasil es krim kamu nanti ya. Lalu ada cycle time, ini untuk mengatur waktu jeda tiap cycle-nya. Jadi si mesin kalau rasionya udah mencapai 100%, si kompresornya itu bakalan berhenti. Inilah yang disebut sebagai cycle time ya teman-teman, jeda per cycle. Ini bisa kalian atur aja untuk settingan dari pabrik sendiri 5 menit, kalian bisa disesuaikan aja, bisa maksimal hingga 15 menit. Lalu kita pindah ke sini. Di sini ada troubleshooting checking. Di sini adalah isinya informasi tentang kode error ya. Jadi kalau misal si mesin kamu itu error, ada bunyi beep atau dia tiba-tiba berhenti saat masuk proses pembekuan, kalian bisa cek aja menu ini. Nanti akan ada tanda di salah satu kode errornya. Jadi ini memudahkan kamu banget untuk perbaikan mesinnya teman-teman. Di sini juga ada factory reset teman-teman. Ini adalah untuk mereset mesin agar pengaturannya itu balik ke settingan pabrik. Lalu kalau kalian tekan tombol next page, di sini ada informasi tentang jumlah kon yang sudah dikeluarkan. Buat ngerisetnya, kamu tinggal tekan aja tombol number of cups reset, nanti dia bakalan balik lagi ke 0. Lalu di sini juga ada informasi tentang konsumsi dayanya, ada voltase, bahkan suhu hoppernya juga udah ada teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tutorial penggunaan mesin BJW 489 Innovate Pro Aisler beserta fitur-fiturnya. Kalau kalian penasaran sama cara bersihinnya, bisa langsung aja tonton tutorialnya di next video. Bye-bye!